Om Swastiastu, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang desain barang dan jasa. Sebelum kami mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya atas nama Eko Mangadi Ardiko dengan NIM 21020144439 sebagai moderator, dan teman saya atas nama Iwayantoni Artika Putra dengan NIM 210201412 dan Imade Yuda Dwi Payana dengan NIM 21020142225. Presentasi saya akan mulai. Desain barang dan jasa. Adapun materi yang kami bahas yaitu konsep barang dan jasa, desain barang dan jasa. 2. Peran strategi desain barang dan jasa dalam proses produksi. 3. Proses desain barang dan jasa, pembentukan ide peluncuran produk. 4. Meningkatkan strategi desain barang dan jasa, desain tim, desain review, desain for informate. Nomor 5. Mengembangkan produk, investasi teknologi dalam mengembangkan produk. Nomor 6. Tantangan isu strategi dalam desain barang dan jasa. Konsep desain barang dan jasa. Pengertian desain produk. Desain produk adalah suatu proses untuk menciptakan desain produk terbaru yang nantinya akan dijual di perusahaan kepada para konsumen. Manfaat desain produk. 1. Untuk mempercepat setiap proses pekerjaan. 2. Untuk menyampaikan pesan tersembunyi dalam bentuk grafik. 3. Agar produk yang dijual menjadi lebih menarik dan unik. Bila produk tampak menarik, pastinya harga jual produk tersebut menjadi meningkat. Tujuan desain produk. Tujuan dari desain produk diantaranya menghasilkan produk yang berkualitas dan mempunyai tingkat nilai jual yang tinggi dan mampu untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan tren pada waktunya. Langkah-langkah desain produk. Tahap 1 yaitu situasional, mengidentifikasi dan membatasi masalah. 2. Yaitu meringkas perencanaan, merupakan spesifikasi dan pernyataan yang diperlukan. 3. Penelitian dan menyelidiki, menganalisis koleksi data dan riset. 4. Pemecahan, eksplorasi bentuk, pengembangan bentuk. 5. Pemecahan terbaik, pemilihan sketch desain terbaik. 6. Model workbook prototipe simulasi. 7. Gambar kerja. 8. Visualisasi produksi pembuatan produk. 9. Sketch dan evaluasi, penafsiran dan pengetesan hasil. Peran strategi desain barang dan jasa dalam proses produksi. Pengertian. Pada manajemen operasional, keputusan desain barang dan jasa merupakan salah satu dari 10 keputusan strategi yang harus ditentukan oleh manajemen operasional. 1. Keunggulan harga adalah keunggulan kompetitif yang ingin dicapai perusahaan ketika perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk yang lebih murah dibandingkan dengan kompetitor di pasar. 2. Keunggulan diferensiasi adalah keunggulan kompetitif yang ingin dicapai oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut mampu menghasilkan produk yang unik dan tidak dapat ditiru oleh pesaing. 3. Kecepatan respon adalah keunggulan yang ditunjukkan oleh perusahaan yang mampu menangkap informasi dari konsumen dan mengubah informasi tersebut menjadi produk yang mampu memuaskan konsumen. Salah satu alat pengambilan keputusan desain produk yang umum digunakan oleh manajer operasional adalah Cost of Equality atau HOQ. Aplikasi HOQ dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang keinginan konsumen, kemampuan pesaing, dan kemampuan perusahaan.
Baik, saya akan lanjut. Proses desain barang dan jasa. A. Proses desain. Proses desain adalah serangkaian langkah yang diikuti tim produk selama perumusan produk dari awal hingga akhir. Memiliki proses desain yang struktur dengan baik dan solid sangat penting karena dua alasan ini membantu Anda tetap fokus dan membantu Anda tetap pada jadwal. Meskipun tidak mungkin menyediakan proses desain universal yang cocok untuk semua proyek, aliran umum untuk merancang produk baru masih dapat dijelaskan. Alur ini mencakup langkah-langkah berikut. 1. Mendefinisikan visi produk. 2. Riset produk. 3. Analisis penggunaan. 4. Membuat ide. 5. Perencanaan. 6. Pengujian dan validasi. 7. Aktivitas pasca peluncuran. B. 4 hal penting yang perlu diingat tentang desain produk. Satu, proses perubahan harus sesuai dengan proyek. Dalam hal proses desain produk, tidak ada solusi yang cocok untuk semua. Proses yang digunakan harus disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan proyek, baik bisnis maupun fungsional. Berikut ini beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain. Kebutuhan atau preferensi pelanggan. Berapa banyak waktu yang Anda miliki? Tengah waktu proyek. Anggaran proyek. Misalnya, anggaran yang terbatas tidak memungkinkan Anda melakukan banyak wawancara. 2. Desain produk bukanlah sebuah proses linear. Banyak tim produk berpikir bahwa desain adalah proses linear yang dimulai dengan menentukan produk dan diakhir dengan mengujinya. 3. Desain produk adalah proses yang tidak pernah berakhir. Tidak seperti bentuk desain yang lebih tradisional, seperti desain cetak, proses desain untuk produk digital bukanlah hal yang hanya dilakukan satu kali. Dengan desainer tidak boleh berasumsi bahwa mereka akan mendapatkan segalanya dengan sempurna sejak awal. 4. Desain produk berdasarkan komunikasi. Meskipun melakukan desain yang hebat dalam suatu hal, mengkomunikasikan desain yang hebat sama pentingnya. Konsep terbaik akan gagal jika tidak mendapatkan persetujuan dari tim dan pemangku kepentingan. Itulah mengapa desainer produk terbaik adalah komunikator yang hebat. C. Desain produk yang baik. Ada beberapa kriteria sederhana yang menjadi sebuah produk memiliki desainer produk yang baik. 1. Itu harus berguna. Setiap komponen desain harus memiliki tujuan. Harus ada gunanya. Jika tidak ada, Anda harus mempertimbangkan dengan sangat serius apakah elemen tersebut harus diseratkan dalam desain atau tidak.
2. Fungsi di atas fitur. Sebagai seseorang desainer produk, Anda perlu fokus pada fungsi daripada fitur. Sangat mudah bagi produk hebat untuk terjebak dengan terlalu banyak lonceng dan fluid. 3. Tetap fokus tujuan agar produk Anda menjadi populer sehingga orang akan membelinya. Artinya, perusahaan harus bersaing dalam lingkungan pasar yang kompetitif. 4. Pecahkan masalah nyata. Setiap produk yang sukses menjadi produk populer karena memecahkan masalah yang ada. Jika produk yang tidak memecahkan masalah, maka itu menjadi sebuah karya seni dan mungkin bukan salah satu galeri yang akan tertarik. 5. Estetika itu penting. Tampilan dan nuansa produk konsumen sama penting dengan desain yang baik sebagai fungsionalitas. Ini berlaku untuk perangkat lunak dan produk digital seperti untuk perangkat keras dan barang berwujud. 6. Memperhatikan hal detail. Hal-hal kecil memang penting. Sesuaikan bentuk, poles, meskipun hal-hal ini mungkin tidak langsung menarik perhatian orang. Efek kumulatif dari banyak ketidaksempurnaan dapat membuat semua perbedaan di dunia. 7. Desain yang baik itu sederhana. Penggunaan harus dapat dengan cepat dan intuitif memahami bagaimana sebuah produk seharusnya bekerja. Anda tidak dapat menjamin bahwa mereka akan selalu menggunakan seperti itu, tetapi Anda perlu memastikan bahwa produk Anda tidak rumit untuk digunakan. Meningkatkan strategi barang dan jasa. 1. Desain tim. Desain tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk menyelesaikan sesuatu. Misalnya, tim penjual yang bekerja bersama untuk mewujudkan produk, tim konstruksi yang bekerja sama untuk membangun gedung. 2. Desain review. Paradipta 2015 menyatakan bahwa review desain adalah bahasa Indonesia memiliki arti sebagai tinjauan desain. Umumnya, hasil review desain tersebut berjuang pada tahap pre-design. 3. Design for information.
Design for Environment menurut Environment Australia 1999 adalah proses untuk mengurangi dampak lingkungan dari produk yang dirakit perusahaan dengan menerapkan perbaikan pada tahap desain. Baik, materi akan dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Pengembangan produk. Telkom Telstra menilai investasi sangat penting dalam membangun serta meningkatkan nilai merek perusahaan, produk maupun jasa di tengah pelambatan ekonomi. Berdasarkan data dari Gartner 2016, 77% teknologi yang diaplikasikan perusahaan secara global tidak memenuhi syarat untuk mendukung transformasi digital. Di sisi lain, 54% konsumen yang pada saat ini adalah digital natif atau bisa dikatakan telah beralih ke teknologi digital. Dengan demikian, tak ada pilihan bagi perusahaan, mereka harus berinovasi dengan mentransformasikan bisnis ke era digital. Tidak hanya teknologi, inovasi, dan transformasi digital juga harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengubah kultur perusahaan berevolusi secara cepat, konsisten, melakukan penelitian dengan melibatkan para ahli, pakar, serta menyiapkan biaya investasi teknologi. Kesuksesan perusahaan dalam membangun dan mengembangkan merek kini tidak bisa diukur dari berapa banyak tampilan produk. Tantangan isu strategi dalam desain barang dan jasa. Permasalahan desain produk. Desain yang tangguh. Dalam mendesain yang tangguh berarti suatu produk dirancang sedemikian rupa sehingga ada sedikit variasi pada produk atau perakitan tidak berdampak banyak pada produk akhir. B. Desain moduler. Desain moduler merupakan sebuah desain ketika bagian atau komponen dari suatu produk menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. C. Computer Aided Design. Computer Aided Design adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. D. Computer Aided Manufacturing. Computer Aided Manufacturing adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Adapun manfaatnya adalah kualitas produk menjadi semakin baik, yaitu waktu desain yang lebih singkat, pengurangan biaya produksi, ketersediaan basis data, memunculkan kemampuan baru. E. Teknologi Virtual Reality. Bentuk komunikasi virtual digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tapi masih memungkinkan pengguna untuk meresponnya secara interaktif. Tantangan dalam desain produk. Banyak faktor dalam desain produk yang perlu diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. A. Kebutuhan konsumen. Pelanggan akan memiliki pengaruh yang besar atas cara produk dirancang dan berkembang. Alasan produk dirancang harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan potensial yang akan dibidik. B. Segmentasi pasar. Pasar atau konsumen perlu dibedakan, salah satunya mengingat perbedaan dalam selera konsumen semakin kompleks, konsumen dalam stratanya akan semakin banyak jenis produk yang diperlukan dalam melayani segmentasi konsumen. Teknologi dalam mendesain produk. Teknologi berperan dalam menghasilkan produk yang diminati. Perkembangan teknologi mengharuskan produsen untuk menciptakan produk yang berkualitas. D. Kondisi lokal. Dalam desain produk perlu dipertimbangkan budaya lokal, masyarakat atau konsumen sehingga produk bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyusahkan. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya serahkan kepada rekan saya sebagai moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.